Penangkapan berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta terhadap Menteri KKP Edi Prabowo dan juga sejumlah pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita menghormati, percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah turun ke jalan, kita mau nanya-nanya ke warga. Dan kita udah ada di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, Bundaran Hotel Indonesia. Oke, kita akan nanya-nanya seputar isu terkini di Indonesia. Salah satunya soal penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Langsung aja, daripada bingung-bingung, cari tahu jawabannya hanya di Korekto on the Street. Belum baca lebih jauh, tapi taunya ditangkap pas OTT pulang dari US. Menunjukkan gak ada komitmen sih dari omongan dari awal ya. Suami istri lagi, jadi sangat gak enak dilihat lah. Ya yang namanya korupsi kan pasti mengambil uang negara kan, pencurian kan. Maksudnya ya wajar aja lah, karena walaupun apapun jabatannya dia, walaupun dia presiden sekalipun, walaupun dia korupsi kan tetap aja dia mencuri hak yang bukan miliknya dia kan. Jadi maksudnya menurut gue tuh hukuman buat ditangkap karena korupsi itu sepantasnya sih. Itu salah banget ya, karena kan satu, korupsi memang semua orang nggak ada yang suka ya, karena itu kan bukan haknya dia, tapi kenapa dia mengambil hak-hak itu menjadi haknya dia gitu. Menurut saya itu tanggapan saya sebagai orang yang biasa, korupsi sebenarnya nggak baik sih, nggak boleh dicontoh juga untuk pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Yang gue tahu sih, setahu gue ya, Bu Susi juga udah ini ya, sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan ekspor-impor benih bibit itu ya, tapi tetap ngeyel aja ya. Kalau itu mungkin lebih ke personalnya mereka ya. Masalah kedekatan itu mungkin urusan yang lain lagi, tapi kalau misalnya dia korupsi suami istri seperti itu ditangkap KPK, sebenarnya nama baik mereka sendiri yang mereka juga pertaruhkan jadinya. Jadi di luar hubungan dia dengan Prabowo atau dengan Pak Presiden ya, dia sudah melanggar komitmen dia sendiri gitu. Jadi saya rasa udah nggak pas lah untuk jadi menteri. Karena balik lagi, walaupun dia mau seorang dia walaupun mau anaknya Jokowi gitu, misalnya ya maaf nih Kaisang, dia walaupun anaknya Jokowi kan tetap aja dia memiliki jabatannya kan sebagai gua anak presiden, tapi gua masa malu-maluin gitu gua nyolong uang negara, kan maksudnya nggak etis gitu loh. Jadi ya segala jenis pencurian lah, apalagi uang negara kan, menurut gua tuh korupsi tuh benar-benar nggak banget deh. Salah banget sih kalau menurut saya cara kita presiden aja tuh ngasih dia kepercayaan lebih kan, dalam artian ada beberapa pejabat yang lain yang gimana ya, yang pas daftar kan banyak tuh orangnya, tapi presiden lebih mempercayakan dia kan, dan dia sendiri tuh enggak menghargain, maksudnya enggak kayak presiden udah ngasih kepercayaan tapi dia enggak jaga kepercayaan itu gitu. Itu salah banget sih. Mencoreng nama Prabowo juga sih sebenarnya, karena kan ini ya dia kan nanti dibawa nih sama Prabowo. Soalnya harusnya kalau dibawa untuk bekerja jangan sampai mempermalukan yang ngebawa itu dong. Kalau menurut saya, correct me if I'm wrong, kebanyakan menteri-menteri kabinet itu juga ibaratnya dipilih dari atas juga. Nah itu yang menurut saya harusnya bisa kita coba perbaiki sih. Kembali ke individu masing-masing. Saya percaya di luar sana juga pasti ada menteri yang mungkin memang tulus bekerja untuk rakyatnya, cuman ya seperti yang kita lihat kenyataannya di publik sekarang ini ya justru kebanyakan tidak. Jadi menurut saya cukup mengecewakan sih dari
sudut pandang seorang rakyat jelata. Sebenarnya no comment deh soal gitu. Disayangkan sekali ya, karena ketika oposisi yang dulunya Pak Prabowo sendiri dengan ya pendukungnya yang dulu sebagai oposisi terbesar dari PDI kini merapat ke partai petahana juga, itulah akhirnya jadinya bawaannya ke korupsi massal sih. Kalau menurut aku sih harusnya tetap di oposisi biar politik tetap stabil. Bikin malu negara gue bilang. Percaya karma nggak? Kalau misalnya percaya karma, pasti suatu saat karma itu berlaku. Jangan sering-sering korupsi dah, kasihan rakyat lu. Ingat aja sumpah lu buat rakyat apa? Ingat hidup cuma sebentar, jangan lupa di akhirat. Itu aja. Ini kita sama-sama aja yuk benahi semua ini dan saling jujur aja. Buat saya, tolonglah jaga amanah rakyat. Ya, terima kasih. Thank you bro.